Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan saya Rahmawati Khairiyah, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi kembali mengenai penilaian kinerja. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dahulu apa sih itu kinerja? Kinerja adalah nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif maupun negatif terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Sedangkan fungsi nilai kinerja sendiri dirumuskan adalah A dikali M dikali O, yaitu A itu adalah ability atau kemampuan, kemudian M adalah motivasi, dan O adalah opportunity atau kesempatan. Kemampuan atau kapasitas untuk melakukan yang berkaitan dengan derajat hubungan proses dalam individu yang relevan antara tugas dengan keahliannya. Kemudian antara tugas dengan pengetahuannya, antara tugas dengan kemampuannya, dan antara tugas dengan pengalamannya. Yang selanjutnya, motivasi merupakan kerelaan untuk melakukan yang berhubungan dengan hasrat dan kerelaan untuk menggunakan usaha untuk mencapai kinerja maksimalnya. Kemudian ada kesempatan, yaitu untuk melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan teknologi. Jadi apabila dia mempunyai kemampuan atau kapasitas, kemudian ada motivasi tapi tidak ada kesempatan, itu sama saja tidak akan menghasilkan kinerja. Selanjutnya, pengertian kinerja itu merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Penilaian kinerja merupakan salah satu dari rangkaian fungsi manajemen sumber daya manusia. Setelah karyawan diterima menjadi calon pegawai pada perusahaan atau organisasi, ada yang langsung bekerja atau masuk ke pelatihan terlebih dahulu apabila sebelumnya karyawan tersebut belum memiliki keahlian, kemampuan maupun pengalaman bekerja sebelumnya. Kemudian selama bekerja, karyawan tersebut akan dinilai perilaku dan hasil kerjanya atau kinerjanya. Penilaian kinerja penting, artinya bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata, akan tetapi juga untuk kepentingan karyawan itu sendiri. Bagi organisasi atau perusahaan, penilaian kinerja karyawan secara keseluruhan dapat dilihat dari jumlah laba yang akan diperoleh dalam satu periode kerja. Selain itu, penilaian kinerja juga digunakan untuk menentukan besaran kompensasi karyawan. Jadi apabila kinerja karyawan yang telah diberikan itu bagus, kemudian bisa memenuhi target yang diberikan dari perusahaan, otomatis nanti kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan juga akan sesuai dengan kontrak awal atau bahkan bisa ditambah lagi kompensasinya berupa bonus maupun insentif dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Sedangkan bagi karyawan, kegunaan penilaian kinerja adalah untuk mengukur kemampuannya dalam melakukan suatu pekerjaan, sekaligus sebagai koreksi atau atas hasil pekerjaannya.
sehingga setelah dinilai kinerjanya, karyawan bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja individu. Dengan adanya penilaian kinerja, akan dapat diketahui apakah karyawan itu sudah melakukan pekerjaan secara baik ataukah belum. Jika karyawan sudah dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi atau perusahaan, maka akan memperoleh imbalan atau penghargaan. Akan tetapi, jika belum memenuhi target yang disetujui oleh perusahaan, maka harus diadakan evaluasi kembali. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung yang diberikan wewenang untuk memberikan tugas, perintah, mengawasi, dan pembinaan pada karyawan yang bersangkutan. Nah, apabila nanti penilaian kinerjanya pada seorang karyawan dianggap buruk, bisa jadi kontrak kerjanya dengan perusahaan atau organisasi tersebut bisa saja diputuskan atau disudahi. Kemudian proses penilaian kinerja ada 5 proses. Yang pertama, menyusun rencana kerja. Rencana kerja merupakan tahap dalam menyepakati sasaran kerja yang harus dicapai dan perilaku yang mesti ditampilkan oleh karyawan. Yang kedua adalah pelaksanaan, merupakan pengerjaan atas rencana yang dilaksanakan oleh karyawan yang harus dilaksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah pembinaan. Pembinaan ini dilakukan jika karyawan belum mencapai kriteria sesuai dengan yang direncanakan di awal oleh perusahaan. Dengan memberikan bimbingan dan dipastikan karyawan tetap pada jalur yang telah ditentukan agar hasil kinerjanya dapat tercapai secara optimal. Kemudian yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan merupakan tahap untuk mengukur pencapaian sasaran sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang berjalan itu sudah efektif dan efisien apakah belum. Apabila nanti belum dirasa kurang efektif dan belum efisien, maka harus dilakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan atas pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya. Apabila terjadi hal-hal yang keluar dari rencana, maka harus segera dikembalikan ke porsi semula agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, kemampuan dan keahlian karyawan. Merupakan kemampuan atau skill seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan atau keahlian ini dapat diasah, salah satunya yaitu dengan mengikuti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi yang menaungi karyawan tersebut. Kemudian ada pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik pula. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, karyawan yang tidak mengetahui akan pekerjaannya, dia akan bekerja dengan asal-asalan, tidak ada standar, tidak ada panduan, dan nanti akan berimbas pada kinerjanya yang kurang optimal dan cenderung negatif ya hasilnya. Kemudian ada rancangan kerja yang akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya sehingga akan mampu meningkatkan kinerjanya. Ada juga kepribadian. Seseorang yang memiliki karakter yang baik akan dapat melakukan pekerjaan
dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kemudian motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Motivasi sendiri bisa ditumbuhkan dan didorong baik dari dalam diri sendiri atau dari faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu dari perusahaan dengan adanya pemberian kompensasi, dengan adanya pemberian fasilitas, dan lain-lain. Kemudian kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintahkan bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas ataupun pekerjaan. Kemudian ada gaya kepemimpinan, merupakan sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintahkan bawahannya. Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Kepatuhan karyawan dalam mengikuti kebiasaan ini sangat mempengaruhi kinerja yang akan diberikan oleh karyawan tersebut. Kemudian kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau gembira pada karyawan sebelum dan sesudah melakukan pekerjaannya. Apabila pekerjaan atau kinerja yang diberikan itu optimal, nanti akan membawa perasaan senang dan kepuasan tersendiri terhadap karyawan tersebut. Kemudian ada disiplin kerja, merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerja secara sungguh-sungguh dan mentaati peraturan dan norma-norma apa saja yang berlaku pada organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja ada 3, yaitu kompensasi, yaitu merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik tentu akan memperoleh balas jasa yang baik juga. Contohnya dengan kenaikan gaji atau dengan tambahan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Kemudian ada jenjang karir, merupakan penghargaan yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Kenaikan karir dapat berupa kenaikan jabatan maupun kenaikan kepangkatan atau golongan. Yang ketiga ada citra karyawan, merupakan pandangan terhadap karyawan karena telah melakukan sesuatu. Artinya dengan memiliki kinerja yang baik, karyawan akan diberikan penghargaan dan dijadikan teladan dalam organisasi tersebut. Tujuan penilaian kinerja diantaranya memperbaiki kualitas pekerjaan. Manajemen akan mengetahui di mana kelemahan karyawan dan sistem yang digunakan sehingga bisa dilakukan perbaikan dengan sesegera mungkin. Kemudian keputusan penempatan. Karyawan yang dinilai kinerjanya kurang mampu untuk menempati posisi yang sekarang, maka dia perlu dipindah ke posisi lain, baik itu dirotasi maupun didemosikan. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir. Bagi karyawan yang memberikan peningkatan kinerja, maka akan diberikan promosi jabatan, yaitu jabatan yang di atas level jabatan dia sekarang. Kemudian kebutuhan latihan dan pengembangan. Bagi karyawan yang memiliki kemampuan atau keahlian yang kurang, maka akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Dan bagi karyawan yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih, namun belum bisa dioptimalkan dalam kinerjanya, maka dia akan diberikan program pengembangan. Kemudian penyesuaian kompensasi. Bagi karyawan yang berhasil meningkatkan kinerja, maka bisa diajukan penyesuaian kompensasi, yaitu dengan kenaikan gaji dan tambahan tunjangan lainnya. Kemudian inventory kompetensi pegawai, simpanan data dan informasi karyawan mengenai kompetensi, skill, bakat, dan potensi
yang digunakan untuk melakukan penempatan dan peningkatan karir, mutasi, maupun rotasi. Tujuan penilaian kinerja selanjutnya yaitu kesempatan kerja yang adil. Dengan menerapkan sistem kinerja yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh karyawan. Komunikasi efektif antara atasan dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja juga digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi antar atasan dengan bawahannya. Atasan bisa koreksi bagaimana seharusnya melakukan komunikasi yang baik dengan bawahannya. Begitu juga dengan seorang bawahan bisa mengoreksi bagaimana dia harus melakukan komunikasi yang baik dengan atasannya. Kemudian budaya kerja. Dengan adanya penilaian kinerja, maka akan terciptanya budaya kerja yang menghargai kualitas kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi antara yang mempunyai prestasi kerja dengan yang tidak mempunyai prestasi kerja tidak disamaratakan begitu saja. Kemudian menerapkan sanksi. Penilaian kinerja merupakan sarana untuk memberikan sanksi atas kinerja karyawannya yang dianggap menyimpang dari peraturan dan tujuan organisasi. Komponen penilaian kinerja diantaranya adalah absensi yang merupakan kehadiran karyawan, kemudian kejujuran, tanggung jawab, kemampuan, loyalitas, kepatuhan, kerjasama, kepemimpinan, dan prakasa. Kemudian indikator penilaian kinerja, diantaranya yaitu kualitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan melalui suatu proses tertentu. Kuantitas merupakan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan melihat kuantitas atau jumlah yang dihasilkan oleh seorang karyawan. Kemudian waktu atau jangka waktu. Untuk jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian penekanan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas organisasi atau perusahaan yang dianggarkan harusnya tidak boleh melebihi anggaran awal yang telah dibuat atau yang telah diajukan. Kemudian pengawasan. Dengan melakukan pengawasan, karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab atas pekerjaan dan jika terjadi penyimpangan akan mempermudah untuk melakukan koreksi serta perbaikan. Kemudian hubungan antar karyawan. Dalam hal ini akan mengembangkan rasa saling menghargai dan kerjasama sehingga terciptanya rasa nyaman dan saling mendukung dalam aktivitas pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian kesalahan dalam penilaian kinerja, diantaranya ada kesamaan dengan penilai. Penilai cenderung memberikan nilai baik pada karyawan yang mempunyai kesamaan dengannya, entah itu kesamaan hobi atau yang lainnya. Kemudian bias merupakan kepribadian seseorang dalam memberikan nilai yang terlalu lunak atau terlalu ketat. Kemudian halo effect merupakan penilaian kepada seseorang yang didasarkan pada perasaan penilai tersebut. Jadi kalau penilai dalam mood baik, dia akan memberikan nilai yang tinggi, tapi kalau moodnya sedang jelek, dia akan memberikan nilai yang rendah. Kemudian hubungan jabatan. Penilaian dihubungkan dengan jabatan tertentu. Kemudian tujuan tersembunyi. Penilaian diberikan dengan tujuan atau maksud-maksud tertentu di belakangnya. Penilaian rata-rata. Dalam melakukan penilaian cenderung memberikan nilai rata-rata yang didasarkan hanya pada prasangka si penilai. Kemudian pengaruh kesan terakhir merupakan penilaian yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada kesan terakhir si penilai itu bertemu dengan karyawannya. Jadi tidak dinilai dari awal sampai akhir.
Kemudian pengaruh tekanan. Penilaian diberikan atas arahan dan tuntutan dari pihak lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.